Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Arif Channel dalam latihan soal dan pembahasan tentang bilangan bagian ketiga yaitu nomor 10 sampai nomor 15. Latihan ini dalam rangka persiapan ulangan harian atau persiapan ujian. Sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal yang lain. Berdoa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Nomor 11, LPB dari 108A pangkat 3B dan 72A pangkat 2B adalah, jadi di sini ditanyakan faktor persekutuan terbesar ya dari eh, bilangan 108A pangkat 3B dan 72A pangkat 2B pangkat 3. Tadi sudah kita catat bahwa ini adalah menggunakan faktor prima karena kita cari faktor prima dari bilangannya yaitu 108. Pertama 2 kali 54, 54-nya itu adalah 2 kali 27, 27-nya adalah 3 kali 9, dan 9-nya adalah 3 kali 3. Maka faktor prima dari 108 adalah 2, 2, 3, 3, 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Jadi 3-nya ada 3, jadi pangkat 3, 2-nya ada 2, 2 pangkat 2. Kemudian faktor prima dari 72 adalah 72 yaitu 2 dikali 36. 36 itu adalah 2 dikali 18. 18 itu adalah 2 dikali 9. 9 itu adalah 3 kali 3. Jadi bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan prima ya. Jadi 72 adalah 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 dikali 3 pangkat 2. Kita lanjut. Maka 108 A pangkat 3B sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Karena di sini ada A pangkat 3 dikali B ya. Maaf, dikali B. Kemudian 72 A kuadrat B kuadrat adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Kemudian kita cari. Kita punya catatan bahwa ingat, untuk menentukan FVB dicari faktor prima yang sama dan pangkat yang terendah. Jadi hanya dicari faktor prima yang sama saja, dan pangkatnya diambil yang pangkat terendah. Maka kita urutkan 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3, 2-nya sama, kita ambil pangkat yang terendah yaitu 2 pangkat 2. Ini juga 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2, 3-nya sama, kita ambil pangkat yang terendah adalah 3 pangkat 2. Ini A pangkat 3 dengan A pangkat 2, A-nya sama, pangkat yang terendah adalah A pangkat 2. Ini B dengan B pangkat 3 sama, sama-sama B, pangkat yang terendah adalah B, B pangkat 1 ini ya. Maka kita kalikan 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, ini A kuadrat dikali B kuadrat tetap. 4 kali 9 adalah 36, jadi 36 A kuadrat B. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut, KPK dan EPB dari 24 P kuadrat QR pangkat 3 dan 36 P Q kuadrat R adalah, nah di sini ada KPK dan ada EPB. Berarti kita gunakan faktor prima saja. Faktor prima dari bilangannya adalah 24 dan 36 ya. Ingat, untuk menentukan KPK dicari faktor prima yang sama dengan pangkat tertinggi dan juga faktor prima yang tidak sama. Jadi ada dua ya. Kalau yang sama diambil pangkat yang tertinggi, yang tidak sama juga diambil. Sedangkan untuk menentukan EPB dicari faktor prima yang sama saja dengan pangkat terendah. Baik, kita cari faktor prima dari 24 adalah 2 kali 12, 12 adalah 2 kali 6, 6 adalah 2 kali 3. Jadi 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan faktor prima dari 36 adalah 2 kali 18. 18 itu adalah 2 kali 9. 9 itu adalah 3 kali 3. Jadi
Faktor prima dari 36 adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Karena 2-nya ada 2 dan 3-nya juga ada 2. Maka kita cari 24P kuadrat QR pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali P pangkat 2 Q kali R pangkat 3. Sedangkan 36P Q kuadrat R 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali P dikali Q kuadrat dikali R. Kita luruskan ya. Dan hasilnya adalah KPK itu tadi ingat ini ya. Dicari faktor prima yang sama, diambil pangkat yang tertinggi. Ya. Kalau yang sama pangkat yang tertinggi. Berarti ini yang diambil adalah 2 pangkat 3. Ini yang diambil adalah 3 pangkat 2. Ini yang kita gunakan adalah P pangkat 2. Ini yang kita gunakan adalah Q pangkat 2. Dan ini yang kita gunakan adalah R pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 adalah 8. 3 pangkat 2 adalah 9. Dan ini tetap ya. Maka berikutnya 8 kali 9 adalah 72 P kuadrat Q kuadrat R pangkat 3. Ini KPK-nya. Sekarang kita cari adalah EPB-nya. EPB itu di sini kita cari faktor prima yang sama saja dengan pangkat yang terendah. Maka 2 pangkat 3 di sini 2 pangkat 2 yang kita gunakan adalah 2 pangkat 2-nya. 3 dengan 3 pangkat 2 yang kita gunakan adalah 3-nya. Ini untuk EPB ya. P pangkat 2 dengan P yang kita gunakan adalah nanti P-nya. Sedangkan Q dengan Q pangkat 2 yang kita gunakan adalah Q-nya. Sedangkan R pangkat 3 dengan R adalah yang kita gunakan R-nya. Maka 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 3 kali P kali Q kali R. Sehingga hasilnya adalah 12 P Q R. Sehingga jawabannya adalah 72 P kuadrat Q kuadrat R pangkat 3 dan 12 P Q R. Jawabannya adalah yang D. Nomor 13, pecahan 5/6, 3/4, dan 4/5 jika disusun dengan urutan naik. Nah, di sini kita ingin menyusun urutan naik. Siapa yang lebih kecil ada di kiri dan yang paling besar ada di kanan. Untuk menentukan, maka langkah-langkahnya adalah samakan penyebutnya, yaitu KPK dari penyebut-penyebutnya. Maka, kemudian perhatikan urutan pembilang dan setelah penyebutnya ya. Nanti setelah penyebutnya sama, kita perhatikan pembilangnya. Kemudian urutkan berdasarkan pembilangnya sesuai dengan permintaan. KPK dari 6, 4, dan 5 adalah 6 itu 2 kali 3, 4 itu 2 pangkat 2, dan 5 itu adalah sendiri 5. Maka KPK-nya adalah kita urutkan, kita samakan. Nah ini ternyata di sini tidak ada, berarti kita ambil pangkat yang tertinggi. Ini juga tidak ada pasangannya, tapi kita gunakan 3-nya. Ini juga tidak ada pasangannya, maka kita gunakan 5. Jadi KPK-nya adalah 2, yaitu kuadrat 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 12, 12 kali 5 adalah 60. Maka penyebutnya kita jadikan 60. 5/6 kita jadikan per 60. 3/4 kita jadikan per 60. 4/5 kita jadikan per 60. Nah, sini kita cari pembilangnya. Cari pembilangnya 60 dibagi 6, 10. 10 dikali 5, 50. Ya. Jadi di sini 50. 60 dibagi 4, 15. 15 dikali 3. Maka hasilnya adalah 45. 60 dibagi 5, 12. 12 dikali 4, maka hasilnya adalah 48. Setelah itu kita urutkan, kalau penyebutnya sudah sama kita urutkan. Yang diminta adalah urutan naik, berarti kita susun berdasarkan urutan yang terkecil. Yang terkecil adalah 45. 45, kemudian 48, kemudian 50. 45, 48/60, kemudian 50/60. Jadi urutannya naik. 45, 48, 50. Kemudian kita kembalikan lagi.
45 per 60 itu asalnya adalah 3 per 4. Kemudian 48 per 60 itu asalnya adalah 4 per 5. Kemudian 50 per 60 asalnya adalah 5 per 6. Maka urutannya adalah 3 per 4, 4 per 5, dan 5 per 6. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 14, bentuk pecahan biasa dari 0,4545 adalah, maka kita cari di sini, kita harus menyelesaikannya satu persatu ya, dari A, B, C, D. 4 per 9 berarti 4 dibagi 9, tidak bisa kita pinjam 0, maka di sini harus ada 0, 40 dibagi 9 itu tidak genap ya, jadi pecahan masih. Yang mendekati adalah 4 kali 9 36, berarti 36 di sini. Maka 40 diambil 36 adalah 4. 4 dibagi 9 lagi tidak bisa, kita tambahkan 0 supaya bisa dibagi 9, tapi di sini nggak nambah ya, nggak nambah lagi. Jadi nambah 0 aja untuk bantuan, karena udah ada koma tadi yang di sini. 40 dibagi 9 tetap 6, 4 ya, 4 kali 9 36 dikurang 4, 40 dikurang 36 4. Ini kalau diteruskan lagi maka hasilnya akan 44 terus. Nah, yang diminta adalah 0,4545. Kemudian yang kedua, 5 per 11. 5 per 11 kita tulis seperti ini, 5 dibagi 11. 5 dibagi 11 tidak bisa, kita pinjam 0. Kalau pinjam 0 yang pertama, maka di sini harus ada 0, 50 dibagi 11 yaitu 4. 4 kali 11, 44. 50 dikurang 44 itu 6. 6 dibagi 11 nggak bisa, pinjam 0 lagi. 60 pinjam 0 yang kedua nggak merubah ini ya, jadi langsung. 60 dibagi 11 nggak bisa, maka di sini 5. 5 kali 11, 55, maka di bawahnya 55. Jadi kalau kita 5 isi di sini, kita kalikan dengan 11, maka di bawahnya 55. 60 dikurang 55 adalah 5. 5 sekarang dibagi 11 tidak bisa, pinjam 0. Nah, 50 dibagi 11, maka di sini 4. 4 kali 11, 44. Nah, 50 dikurang 44, 6. 6 dibagi 11 nggak bisa, pinjam 0. Jadi 60 dibagi 11, 5. 5 kali 11, 55. Dikurang 60 dikurang 55, 4. Dan seterusnya. Maka inilah 0,4545 yang diminta, asalnya adalah 5 per 11. Jadi jawabannya D, B ya. Jadi nggak usah dilanjutkan lagi kalau udah ketemu jawabannya. Langsung yang berikutnya nomor 15. Faktorial, kurung kerawal, kemudian kurung lagi 163 dikurang 121, kurung bagi 7 tambah 63, kurung kali 2 dikurang 111, kurung kali 3. Nah, bentuk yang seperti ini kita menyelesaikannya dari kurung yang terkecil, yang paling dalam. Nah, ini ya, 163 dikurang 121 dulu diselesaikan. Langkah-langkahnya dimulai dengan menyelesaikan tanda kurung yang berada paling dalam. Ini ya, kurung paling dalam. Berarti 42 dibagi 7 tambah 63. Nah, ini kita selesaikan dulu. Kurung yang berikutnya yaitu ini kan udah sendiri nih 42. Maka kurung merahnya bisa dibuka. Kalau kurung merahnya sudah dibuka, maka sekarang kita selesaikan yang kurung hijau ini ya. Ini kurung yang dalamnya hijau. 42 dibagi 7 dikurang 63. Ini ada pembagian, ada penjumlahan, maka pembagiannya kita dahulukan. 42 dibagi 7 adalah 6. 6. Ini tetap ya, masih menunggu yang lain.
6 ditambah 63 menjadi 69. Nah, sekarang di dalam kurung hijau sudah ada satu bilangan yaitu 69. Maka kurungnya bisa dibuka, ya. Jadi 69 kali 2 dikurang 11, 111. Kurungnya tinggal yang biru. Nah, ini ada perkalian, ada pengurangan, maka kita kalikan terlebih dahulu. 69 kali 2 yaitu 138. 138 dikurang 11 maka 27. 138 dikurang 111, 27. 27 dikali 3, ini sudah satu bilangan, maka kurungnya bisa kita buka. Dikali 3, maka 81. Nah, inilah hasilnya. Baik, demikian pada bagian yang ketiga ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Eh, Semoga kita bisa lanjutkan pada materi yang berikutnya. Terima kasih bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.